RUU ini ternyata ini mengganti ya Pak? Mengganti, jadi akan ada undang-undang baru. Kami ingin pendapat dari Profesor Derajat terkait dengan pergantian undang-undang ini. Sebenarnya apa yang disinyalir oleh yang lama 1899 itu memang sudah tidak pas sehingga perlu diganti, atau ada sesuatu yang sebenarnya sudah pas tapi perlu diperbaiki. Dan rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama ini jujur saya agak bingung bagaimana menyampaikan sisi pandangan kami. Tadi kita semua sudah mendengarkan bahwa itu sudah bertanya ke sana ke sini, tapi hasil sisi kami belum pernah diundang untuk menanyakan pendapat kami gitu. Jadi undangan ini yang kami terima dari rekan-rekan wartawan ini adalah undangan pertama kali saya bingung, loh kok tumben saya diundang. Mohon maaf ya Pak ya, jadi saya bicara apa adanya. Mengapa demikian? Karena kebetulan saya pada waktu itu yang diminta oleh menjadi wakil oleh teman-teman asosiasi badan usaha dan profesi yang menyampaikan usulan kita pada Pak Presiden Habibie di sana, mengapa kita mengusulkan adanya undang-undang jasa konstruksi. Waktu itu saya menyampaikan kepada beliau kesepakatan teman-teman, dan yang kemudian menemani PU untuk kemudian menyampaikan ke DPR sehingga akhirnya sampai pada lahirnya undang-undang jasa konstruksi dan kemudian LPJK dan seterusnya. Kalau boleh saya sampaikan apa adanya, bahwa apa yang ada di lapangan sekarang ini bukan saja tidak sempurna, tapi banyak kekurangannya, saya sepakat. Yang menjadi pertanyaan adalah kekurangan tadi, apakah karena sistemnya yang harus dirombak, atau peraturannya yang dirombak, atau orangnya yang dirombak, atau entah apanya lagi yang dirombak. Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya karena variasinya sangat, kalau menurut kami, cukup besar. Ada satu memang dari Undang-Undang Jasa Konstruksi minimal satu yang harus dikoreksi. Pada waktu pengajuan ke DPR, pada waktu itu sudah sempat kami sampaikan pada waktu masih di Sesnek, ada pasal yang harus diubah. Tapi dijawab oleh panitia pada waktu, sudah nanti saja pada waktu di DPR karena kita nggak sempat lagi. Kalau tertunda tanggalnya mundur. Nah, jadi sistem adminnya terutama itu ketat sekali. Tapi ternyata pada waktu pembahasan di DPR tidak sempat terangkat sama sekali karena itu dalam tanda kutip dianggap masalah kecil. Apa yang saya sampaikan adalah dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ada pasal yang mengatakan bahwa setiap pekerja konstruksi harus punya sertifikat keahlian. Itu ya. Artinya kalau kita menetapkan ingin jadi pekerja konstruksi sekolah misalnya di S1 entah di mana, begitu lulus baru boleh bekerja kalau punya sertifikat. Padahal praktek di dunia sertifikat tidak mungkin didapat hanya dari lulus akademik. Jadi harusnya ada masa makan ya, dan sebagainya. Sudah kami sampaikan pada waktu itu tidak terakomodasikan ya, tapi kemudian saya rasa one way or another diakomodasikan dalam PP-nya, peraturan pemerintah, sehingga prakteknya bisa. Nah, ada lagi beberapa hal, misalnya pada waktu menetapkan penalti misalnya, kalau Bapak perhatikan ada dalam tanda kutip keanehan, kalau konsultannya salah didenda 10% dalam kita. Tapi kalau kontraktornya salah cuma 5%. Nah, kenapa? Kok nggak semuanya 10% saja? Ya karena kalau 10% dari nilai kontrak cukup besar, dan kebetulan yang membahas, mohon maaf, banyak yang punya perusahaan kontraktor di DPR sehingga keberatan. Akhirnya kesepakatan ruangan turun 5%. Nah, ini mohon maaf saya bicara apa adanya ya, bukan maksudnya memperjelek, bukan. Kalau kita ingin memperbaiki, seyogianya kita memang melakukan langkah-langkah yang memang diperlukan, karena memang perlu perbaikan seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi. Kualitas konstruksi kita di lapangan masih belum bisa dijamin. Mengapa? Karena memang sistemnya belum otomatis sampai ke sana, walaupun rencananya sudah demikian. Mengapa?
Karena program sertifikasi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Maka pada demikian, karena ada, saya tidak akan menyebutkan nama, silahkan Bapak tahu sendiri, ada asosiasi-asosiasi yang dibentuk sesudah Undang-Undang Dasar Konstruksi yang melihat peluang bahwa kalau saya punya asosiasi, saya punya kesempatan memberikan sertifikasi, dan setiap satu sertifikat saya dapat sekian. Bukan dijual belikan saja, Pak. Kan kalau dia memang melakukan dengan baik, kan memang ada biaya. Jadi secara resmi pun memang dia berhak atas biaya tadi. Cuma sekarang biayanya berapa besar yang diambil gitu aja. Jadi kalaupun kita bicara secara legal, memang itu berhak. Dan berdasarkan peraturan LPJK pada waktu itu, kalau asosiasi tersebut eksis minimal 3 tahun dengan anggota yang cukup dan dengan kepengurusan cukup di semua wilayah, bahwa minimal ada berapa provinsi, maka dia diperbolehkan untuk melakukan program sertifikasi. Nah, masalahnya adalah apakah betul laporan bahwa dia punya cabang di sekian dilaksanakan pembinaan segala macam dikerjakan, itu ya silahkan Bapak periksa sendiri. Tapi prakteknya ada anggota kami yang lapor pada kami, Pak Daja tolong ini dibereskan, dibantu ke LPJK. Kenapa? Masa saya belum punya sertifikat baru mau minta sekali ini ke Haki, waktu saya minta kok nama saya sudah dipakai. Jadi nama beliau sudah ada sertifikatnya, sehingga pada waktu diajukan ke LPJK ditolak. Loh, Bapak sudah punya sertifikat? Mana? Ternyata fotokopi dari ijazah beliau ada yang mengakses dan dimasukkan ke asosiasi, dan kemudian dapat sertifikat, sehingga asosiasi tadi bisa memberikan pada orang atau perusahaan atau siapapun yang perlu, asal berani bayar. Nah sekarang kalau salah satu masalahnya adalah seperti itu, yang harus diperbaiki undang-undangnya apa? Orangnya. Sebagai barangkali saya tidak menyampaikan bahwa masalah memang kondisi seperti itu dan tidak ada harapan. Mari kita lihat sebentar. Kita sekarang sama-sama mengenal bahwa secara tidak langsung mendorong barangkali, atau bukan hanya mendorong, tapi juga membiarkan hal-hal tadi terjadi. Nah, barangkali satu hal lagi yang juga tidak bisa kita tutup mata atas masalah tadi adalah, misalnya kita mengenal bahwa Indonesia adalah masuk dalam wilayah yang aktif gempa. Dengan demikian otomatis gedung-gedung yang ada di Indonesia, termasuk gedung DPR ini, harus diupayakan agar tahan gempa. Nah sekarang definisi dari tahan gempa itu sendiri belum difahami dengan baik oleh masyarakat Indonesia, baik oleh rakyatnya maupun oleh pejabatnya. Itu masih masalah. Ada yang berasumsi seperti kalau kita pergi ke dokter, kalau kita disuntik anti flu maka flu nggak akan datang ke kita. Padahal yang namanya anti gempa itu, tahan gempa itu tidak demikian. Konsep sebelum tahun 2000, bangunan tahan gempa itu adalah bangunan yang kalau kena gempa maksimum, dan gempa maksimumnya itu nanti akan saya uraikan terlebih lanjut, itu dia boleh rusak. Rusaknya boleh berat, tapi asal jangan roboh. Itu konsepnya. Nah tapi kalau kita bicara pada masyarakat umum, pasti persepsinya kalau sudah tahan gempa, biasanya pasti kalau kena gempa nggak apa-apa. Nah itu salah. Dan pemahaman itu belum difahami oleh masyarakat, bahkan juga belum difahami oleh dunia pendidikan dengan baik. Mengapa saya katakan demikian? Seharusnya kalau kita mempunyai satu sistem yang baik, Departemen Pendidikan berjalan dengan baik, Departemen Pembangunan dalam hal ini katakanlah PU dengan baik, harus ada kerjasama. Sehingga dengan demikian maka sarjana-sarjana yang nantinya praktek konstruksi minimal dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai kegempaan tadi. Tapi prakteknya bahkan di institusi yang katanya terbaik di Indonesia, saya kebetulan alumni studi ITB, pelajaran bangunan tahan gempa itu selama kita di sana hanya diberikan setengah semester. Nah bagaimana mungkin setengah semester langsung kita menjadi ahli? Tidak mungkin.